Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah akhir zaman. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Mimpi ini adalah seperti yang saya janjikan kemarin, yaitu mimpi yang lain yang dialami saudara kita yang mengenal saya dari WA, yang menanyakan tentang bagaimana amalan sholawat ya sayyidi ya Rasulullah. Nah, mimpi yang sekarang ini juga terkait dengan mimpi yang kemarin saya kisahkan. Ada korelasinya, ada hubungannya. Mimpi yang sekarang saya akan ceritakan kepada Anda semua itu dialami oleh Fulan pada tahun 2016 di Bantul, Yogyakarta. Fulan berada di padang pasir yang teramat luas. Di depan Fulan berdiri 7 orang dengan jubah dan memakai surban, tapi wajah mereka samar. Lalu Fulan menyalami beliau semua. Dan tepat pada orang terakhir yang Fulan salami itu tercium semerbak aroma harum. Kemudian Fulan terbangun dari tidurnya. Apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Allah mengajarkan sebagian ilmu takwil mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah nyata mimpi bisa ditemukan di dalam surat Yusuf di dalam beberapa ayat mimpi terkait takdir. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan sejarah hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW bisa ditemukan pada surat Al-Anfal dan juga pada surat Al-Fat. Mimpi terkait dengan perang Badar dan mimpi bahwa Allah ingin membuktikan kebenaran mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW, yaitu akan terjadi sebagaimana visual mimpinya bahwa Nabi Muhammad akan memasuki Masjidil Haram dengan aman. Selain di dalam Al-Quran, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik, mimpi kabar gembira, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang menyedihkan, datanya dari setan. Mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Mimpi yang perlu dicari takwilnya, dicari maknanya. Karena itu mengandung petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah satu, yaitu mimpi yang benar dalam tidur, mimpi kabar gembira. Di dalam hadis yang lain terkait mimpi, itu disebutkan tentang kisah-kisah mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang terdahulu. Itu terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Selain di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalil mimpi juga banyak dikisahkan di dalam kitab-kitabnya para wali Allah. Seperti halnya kitab Futhul Ghaib, Al-Hikam, Al-Qusyairiyah, Al-Wafa, dan yang lainnya. Untuk mengetahui dalil mimpi yang lain, Anda bisa simak sendiri pada deskripsi di video ini. Takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami Fulan adalah Allah memberitahukan keadaan spiritual di saat Fulan bermimpi, dan juga Allah memberitahukan tentang takdir yang akan terjadi nanti. Nah, Allah itu memberikan petunjuk melalui mimpi, terkadang berupa simbol-simbol tanpa suara, terkadang berupa simbol dengan tulisan, terkadang berupa simbol dengan tulisan dan ada orang yang berkata, terkadang berupa simbol dengan ada perkataan di hati, terkadang juga berupa orang yang berkata-kata,
tapi wajahnya samar. Nah, seperti itu biasanya terjadi di dalam mimpi. Seperti halnya saya pernah mengalami dan juga istri saya juga mengalami, bisa Anda simak pada video yang lain di akun ini. Mimpi yang dialami Fulan ada simbol bahwa dia berada di padang pasir yang teramat luas. Itu maknanya, keadaan spiritual Fulan di saat dia bermimpi, dari sudut pandang Allah, dia belum memiliki ilmu yang hak, ilmu yang hakiki, ilmu yang benar menurut sudut pandang Allah. Karena padang pasir itu gersang. Ya. Berbeda halnya ketika Fulan misalkan bermimpi dia berada di kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan. Nah, itu berarti Fulan di saat dia bermimpi adalah termasuk orang yang berilmu, orang yang termasuk calon penghuni surga. Karena simbol pepohonan dan buah-buahan itu adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Simbol lain yang terdapat di dalam mimpi Fulan, bahwa Fulan itu bertemu dengan 7 orang dengan jubah dan memakai surban, tapi wajah mereka samar. Lalu Fulan itu menyalami mereka semua. Nah, itu maknanya Fulan akan ditakdirkan oleh Allah akan bertemu dengan beberapa orang yang berilmu, karena 7 orang tersebut memakai jubah dan memakai surban. Itu adalah perwakilan dari orang-orang tersebut mengamalkan sunnah Nabi yang memakai gamis dan memakai surban. Nah, tapi karena di simbol mimpi tersebut wajah mereka itu samar, itu maknanya Fulan belum mengenal mereka. Makanya saya katakan takdir yang akan terjadi, akan dipertemukan dengan orang-orang yang berilmu. Dan ketika ada visual Fulan menyalami mereka semua, itu maknanya Fulan memiliki hati yang rendah. Maksudnya rendah hati, memiliki sikap yang merendah ya karena Allah. Nah, karena itu terkait sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat At-Tabrani, beliau bersabda, barang siapa yang bersikap merendah karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Ya. Maka Fulan berarti memiliki sikap yang merendah karena Allah, maka dengan sikap seperti itu Allah akan meninggikannya. Dengan apa? Salah satunya akan diberikan ilmu. Karena sikap Fulan yang rendah hati itu. Dengan visual menyalami mereka semua. Nah, pada visual berikutnya disebutkan di dalam mimpi itu bahwa ada orang terakhir yang Fulan salami itu tercium semerbak aroma harum. Nah, itu maknanya beberapa orang yang Allah pertemukan, orang berilmu yang Allah pertemukan dengan si Fulan, salah satu di antara mereka itu adalah orang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Karena apa? Aroma harum itu simbol ruh orang soleh, orang bertakwa. Disebutkan di dalam hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis yang sangat panjang itu disebutkan bahwa orang yang saleh itu ruhnya baunya harum. Ketika ruh itu keluar dari jasadnya, para malaikat yang bertanya, siapa bau harum yang wangi ini? Maka mereka menyebutnya dengan panggilan yang paling baik di dunia. Allah berkata, tulislah kitab hambaku pada Ailiyin, tempat yang tinggi. Jadi visual Fulan mencium semerbak aroma harum pada salah satu orang di antara mereka, yaitu orang terakhir, itu adalah takdir dari Allah bahwa nantinya dari beberapa orang yang Allah pertemukan, orang-orang alim, itu adalah salah satunya adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Orang berilmu yang memiliki makom, derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, ketika Fulan di mimpi itu tercium semerbak aroma harum, itu maknanya Fulan mengetahui bahwa orang itu memang memiliki ilmu yang berbeda, ilmu yang tinggi. Ya. Nah, itulah yang akan terjadi pada si Fulan nanti. Takdirnya akan menemui orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah. Semoga bermanfaat.